mana rezeki lipat tidak sama Allah berikan kepada kita. Mungkin saya diberikan 1 miliar misalnya, Ustaz Arsani mungkin 100.000 misalnya. Jadi 100.000 itu bagaimanapun dia usahanya untuk mencapai 1 miliar itu tidak akan bakalan nyampai, karena Allah sudah tetapkan kadarnya seperti ini, jumlahnya sekian. Dan kita tidak perlu merasa iri kepada orang yang lebih dari kita. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujib da'wat القائل في محكم الآيات البينات وغافر الذنوب والخطيئات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريان الأضياء ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدال نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Kecamatan Sesayaf, mudah-mudahan beliau kita doakan selalu sehat walafiat, dipanjangkan umur beliau, dimudahkan segala urusannya insyaallah dalam memimpin Kecamatan Sesayaf ini. Insyaallah Kecamatan Sesayaf ini maju dan lebih baik di antara kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Tidung. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tidempala atau yang mewakili, mudah-mudahan insyaallah juga selalu diberikan perpanjang oleh Allah, diberikan kesehatan, segala urusannya dimudahkan oleh Allah dalam melayani dia punya rakyat atau masyarakatnya. Yang kami hormati juga Ketua Pengurus Masjid Nur Ikhlas beserta semua perangkatnya. Mudah-mudahan semua diberikan istiqamah oleh Allah dalam memakmurkan Masjid Nur Ikhlas ini. Karena ini merupakan rangkaian dengan Isra Mi'raj adalah tentang sholat. Ini temanya jadikan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk meneladani Rasul dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin sebagai wujud lisan untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu ada 3. Asyukru bil lisan, asyukru bil qalbi, asyukru bil jawari. Yang pertama bersyukur dengan lisan itu sangat mudah. Itu semudah-mudahnya kita berterima kasih kepada Allah, mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu syukur dengan lisan atau dengan lidah. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Hati itu kita selalu merasa senang, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan Allah secukup begini rezeki, kita merasa cukup, itu adalah rasa terima kasih kita kepada Allah. Asyukru bil qalbi. Nah, ada syukur yaitu dengan perbuatan, yaitu fisik-fisik kita ini. Nah, syukur ini adalah diwujudkan, yang inilah yang akan kita rayakan malam ini adalah salat. Perintah salat yang diterima oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW
Itu adalah syukur di Jawa. Itu syukur dengan fisik kita harus salat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak syukur ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah apapun yang akan datang kepada kita, menimpa kita, kita tidak akan pernah mengeluh. Rezeki sedikit ataupun banyak, semuanya merasa cukup. Karena sudah begitulah kadar Allah memberikan kepada hamba-hambanya. Jadi kita punya rezeki lipat tidak sama Allah berikan kepada kita. Mungkin saya diberikan 1 miliar misalnya, Ustaz Arsani mungkin 100.000 misalnya. Jadi 100.000 itu bagaimanapun dia usahanya untuk mencapai 1 miliar, itu tidak akan bakalan nyampai. Karena Allah sudah tetapkan kadarnya seperti ini, jumlahnya sekian. Dan kita tidak perlu merasa iri kepada orang yang lebih dari kita. Karena apa? Allah sudah juga tentukan Allah sudah tentukan kita punya rezeki. Artinya kita berusaha. Nah, sekarang ini kan biasa banyak perebutan harta warisan, perebutan tanah sengketa. Tidak usah ada rebut. Allah sudah tetapkan ente punya bagian ini. Tidak usah ente ambil bagiannya orang lain. Oleh sebab itu 3 syukur ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah aman hidup ini. Aman. Dan kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling agung, manusia yang paling dekat sama Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan semua nabi menjadi pengguru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini kita merayakan Isra Mi'raj. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi acara ini diawali dengan pembacaan Maulid. Di dalam Maulid itu banyak kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin Bapak Ibu, ketika kita berselawat berasyrakal malam ini, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kita ini, insya Allah Allah akan ampuni segala dosa kita. Dengan pembacaan Maulid sebagai wasilah turunnya rahmat Allah, turunnya maghfirahnya Allah, turunnya berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hadir malam hari ini. Kita yakin. Karena majelis-majelis seperti ini adalah merupakan salah satu taman daripada taman-taman surga. Mudah-mudahan insya Allah. Dan pada malam hari ini semua malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencari taman-taman surga di dunia, mereka singgah. Apa yang dilakukan oleh malaikat ketika mendapatkan taman surga begini? Mereka hadir duduk di sini para malaikat, kemudian berdoa kepada Allah, memohonkan ampun bagi mereka yang hadir di majelis seperti ini. Alhamdulillah hati kita ditetapkan Allah untuk hadir di tempat ini. Karena apa? Di sebelah ada acara jember, ada zapin, ya Pak ya. Tapi Allah menetapkan hati kita untuk hadir di majelis ini. Karena apa? Majelis seperti ini keberkahannya luar biasa. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Hati kita tidak ditujukan oleh Allah ke tempat zapin. Siapa tahu ada yang sudah menjampin di sana ini Pak, malam ini. Baik. Isra Mi'raj ini memang salah satu hal yang sangat luar biasa. Peristiwa yang tidak bisa ditanggapi oleh nalar atau akal manusia. Karena apa? Satu malam saja perjalanan ini dilakukan oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril dari Mekah kemudian ke Palestina, dari Palestina kemudian naik ke langit pertama, sampai kedua, sampai ke-7, bahkan setelah sampai di langit ke-7 terus menembus sampai Sidratul Muntaha. Itu hanya waktu 1 malam. Berangkat setelah Isya, kembali sebelum subuh. Luar biasa perjalanan. Jadi kalau secara akal itu tidak bakalan masuk akal. Jadi makanya sekarang ini banyak orang yang mempertanyakan, apakah Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj hanya dengan rohnya? Apakah Nabi Muhammad itu
Mi'raj hanya dengan jasadnya, atau Nabi Muhammad Isra Mi'raj dua-duanya? Yang jelas jawabannya yang benar adalah dua-duanya. Ruh dan jasad Rasulullah itu naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau dia ruh, pasti Allah menyatakan Subhanalladzi asra biruhihi. Atau dengan jasad, Allah akan mengungkapkan Subhanalladzi asra bijasadihi. Tetapi Allah bi'abdihi. Abdun dalam bahasa Arab adalah penyatuan antara jasad dan ruh. Jadi kita yakin Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu jasadnya dengan rohnya sama seperti kita ini. Di Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bertanya-tanya secara akal, tidak akan masuk akal, Pak. Sampai kiamat kita memikirkan, tidak akan pernah masuk akal. Dulu perjalanan dari Mekah ke daerah Palestina itu 1 bulan Pak lamanya naik unta. Itu zaman dulu, tetapi Nabi Muhammad Isra hanya 1 malam. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang apa penyebab sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada intinya itu tentang salat. Yang pertama adalah mungkin kita sudah tahu semua, yaitu meninggalnya istri yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu Khadijatul Kubra. Itu yang pertama. Kenapa Rasulullah merasa sangat kehilangan? Karena Siti Khadijah ini adalah wanita yang paling kaya saat itu sebelum dinikahi oleh Rasulullah. Ketika menikah dengan Rasulullah, semua hartanya habis, dikorbankan untuk mendakwakan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dari Allah, diceritakan kepada Khadijah, dan Khadijah yakin. Setelah Khadijah diceritakan kepada Khadijah, kemudian Khadijah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ceritakan kepada sepupunya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Setelah diceritakan kepada Waraqah bin Nawfal, Waraqah bin Nawfal menjawab, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya engkau ini adalah Nabi. Itu pada saat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Dan Khadijah langsung yakin pada saat itu, tidak ada keraguan. Jadi Nabi Muhammad SAW merasa sangat kehilangan. Itu yang pertama, penyebab daripada Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah meninggal pamannya Abu Thalib. Paman ini yang selalu membela Nabi Muhammad ketika orang-orang Quraisy melakukan kekerasan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad berdakwah. Apapun yang terjadi, Abu Thalib pasang badan di depannya. Bahkan satu ketika orang-orang Quraisy membujuk Nabi agar supaya tidak mendakwakan agama Islam ini. Mereka menemui Abu Thalib. Dia mengatakan, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada ponakanmu Muhammad, jika seandainya ia ingin menjadi orang kaya, kami akan kumpulkan seluruh harta di kota Mekah ini untuk kami berikan kepada dia agar supaya dia menjadi orang terkaya. Kemudian yang kedua, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada ponakanmu Muhammad, jika seandainya ia ingin menjadi raja, kami akan mengangkat dia sebagai raja dan kami sebagai pengikutnya. Dan yang ketiga, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada ponakanmu Muhammad, jika dia ingin menikahi wanita-wanita paling cantik, kami akan cari wanita di seluruh Mekah ini yang paling cantik untuk dia nikahi. Hal itu disampaikan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? Wahai pamanku, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk mendakwakan agama Islam ini. Karena ini adalah agama yang hak, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu orang-orang Quraisy itu adalah penyembah berhala. Mereka membuat patung. Setelah patung itu selesai dibuat, mereka sembah. Itu kan tidak masuk akal. Jadi Tuhan
mereka yang menciptakan Tuhan. Patung dibuat sedemikian rupa, kemudian disembah. Nah, meninggal dua orang inilah sehingga Rasulullah merasa sedih, merasa kehilangan. Rasulullah itu merenungi sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka citanya Nabi Muhammad SAW. Karena Siti Khadijah meninggal selama jeda 1 bulan dengan paman beliau, paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Maka tahun itu adalah disebut dengan Amul Hazan, tahun duka citanya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yang melatar belakangi adalah ketika Nabi Muhammad di kota Mekah selalu diintimidasi, selalu dianiaya dan sebagainya, beliau ingin hijrah ke kota Taif dengan harapan di kota Taif nanti Rasulullah akan mendapatkan sambutan dengan baik. Ternyata sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif, Abu Lahab mengutus dia punya utusan terlebih dahulu untuk memprovokasi orang-orang di kota Taif. Apa disampaikan oleh Abu Lahab terhadap orang-orangnya di kota Taif? Wahai penduduk kota Taif, jika seandainya ada orang yang bernama Muhammad menyampaikan agama baru di kota ini, jangan menerima, jangan diterima. Itu adalah agama baru yang dia bawa. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad sampai di kota Taif, Nabi Muhammad dilempari dengan batu, Nabi Muhammad diusir, Nabi Muhammad dianiaya bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah, kemudian diusir dari kota Taif. Jadi 3 hal ini Nabi Muhammad merasa berduka. Dengan berdukanya itu Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad dilihat merasa sedih, merasa kehilangan, sedih karena dakwanya di kota Taif tidak diterima, bahkan hanya dilempari. Bayangkan ketika keluar dari kota Taif, malaikat Jibril turun, wahai Nabi Muhammad, jika seandainya kami izinkan, kami akan timpahkan penduduk kota Taif itu dengan 2 buah gunung. Tapi Nabi Muhammad tidak berdendam. Itulah sifat Nabi kita, Nabi Muhammad. Tidak pernah merasa dendam, walaupun sudah merasa disakiti. Tidak ada dendam. Apa dia sampaikan kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, mereka belum tahu agama yang saya bawa ini. Suatu saat nanti mereka dari sulbi mereka, dari keturunan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang saleh. Dan ternyata setelah itu apa yang terjadi? Beberapa dari kota Taif itu muncul ulama-ulama yang sangat luar biasa. Nah 3 hal inilah sehingga Allah melihat Nabi Muhammad sendiri, dia pun sebenarnya Jibril hibur satunya kekasih Muhammad untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini Allah punya mau, Allah yang memperjalankan, terserah Allah durasi waktunya berapa hari, kendaraan apa yang harus dia naiki, itu semuanya urusan Allah. Jadi kita tidak perlu bertanya berapa durasi waktunya, berapa hari. 1 menit aja bisa kalau Allah mau. Nah, maka Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril pada saat di Mekah. Pada saat itu malam hari setelah salat Isya, Rasulullah diperjalankan oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu dalam riwayat juga disebutkan pada saat itu sebelum Rasulullah melaksanakan Isra, di situ pembedahan yang kedua kali. Kalau tidak salah dan riwayat yang ketiga kali dibedah lagi dada Nabi Muhammad SAW dibersihkan oleh malaikat Jibril. Yang awalnya Nabi Muhammad dibelah itu pada usia masih kecil, ketika bermain-main di samping rumahnya Halimatus Sa'diyah bersama anaknya Halimatus Sa'diyah. Anaknya Halimatus Sa'diyah menyaksikan itu orang berjubah putih yang tua membaringkan Rasulullah, itu masih kecil. Tetap ketika Isra Mi'raj tetap juga dibelah dada Rasulullah SAW, kemudian diperjalankan oleh Allah. Kendaraannya adalah borak, asal katanya adalah barkun yang berarti kilat. Kecepatannya itu melebihi kecepatan kilat. Kalau kita lihat kilat, Pak, dia kilat dulu baru ada suara, berarti lebih cepat cahaya kilat daripada suara. Kilat dulu muncul, baru muncul suara.
seperti itu. Jadi barqun itu artinya kilat. Jadi kecepatan kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah itu di atas kecepatan kilat. Makanya dari awal saya bilang tadi, kalau secara akal kita tidak bisa, tidak akan mampu akal kita untuk memikirkannya. Nah, dengan berkendaraan murah sampailah di Masjidil Aqsa Palestina. Disitulah Rasulullah salat 2 rakaat, yang jadi makmum siapa? Para malaikat, para nabi-nabi terdahulu. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad adalah diberikan gelar juga penghulu para nabi dan rasul, karena dia mengimani nabi-nabi tersebelumnya ketika Isra Mi'raj, yaitu pada saat di Masjidil Aqsa Palestina. Bahkan malaikat menjadi imam, menjadi makmum ketika Nabi Muhammad salat 2 rakaat sebelum naik atau mi'raj ke langit pertama, langit kedua, sampai ke 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita, ketika Nabi Muhammad SAW sampai kepada langit yang ke-7, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, cukuplah aku sampai di sini. Aku tidak akan sanggup naik ke Sidratul Muntaha. Selangkah saja saya maju, saya akan hancur." Ada beberapa riwayat seperti itu mengatakan. Kenapa? Karena nurnya Nabi Muhammad itu tercipta dari nur Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat itu diciptakan dari cahaya, tapi cahayanya beda dengan penciptaan daripada nur Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika mau naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak sanggup. Tetapi Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad SAW dikisahkan dalam riwayat itu dengan sandalnya naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sandalnya sekarang itu jadi duplikat terompak yang namanya. Itu adalah sandal Rasulullah SAW. Itu saking mulianya Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam ingin menerima wahyu dari Allah, itu menghadap pintu pergi ke gunung Tursina, Allah dalam riwayat Allah menyuruh lepaskan sandalnya Nabi Musa. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menyuruh untuk melepaskan sandalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika menerima perintah salat 5 waktu di Sidratul Muntaha. Betapa mulianya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Betapa agungnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia dicintai oleh Allah, tetapi Nabi Muhammad mencintai umatnya. Jadi kalau Allah sudah mencintai Nabi Muhammad mencintai umatnya, kita yang hadir malam ini, insya Allah cinta Allah akan juga pada kita. Karena apa? Nabi Muhammad dicintai oleh Allah, kemudian Nabi Muhammad mencintai umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah memilih siapa yang harus dia cintai. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, dia ketika berkumpul dalam sahabat, dia merindukan umat, dia merindukan dia punya keluarga, merindukan dia punya umat. Jadi para sahabat bertanya, apakah kami ini bukan umat wahai Muhammad? Kalian adalah sahabatku, tetapi mereka umatku itu mereka beriman kepada saya, tetapi mereka belum pernah melihat saya. Mudah-mudahan kalamnya, hadisnya Rasulullah ini adalah termasuk kita ini, orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, mereka beriman kepada saya tetapi mereka belum pernah melihat saya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, menjadi orang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah Isra Mi'raj ini adalah perintah salat yang diterima oleh Nabi Allah Muhammad SAW dari Allah. Awalnya Pak 50 kali. Kira-kira kita sanggup Pak 50 kali sehari semalam. 50 kali. Ibu-ibu sementara masak mungkin ngiris bawang, adzan lagi. Allahu Akbar. Salat lagi. Setelah itu mungkin ngulek kelompok, tiba-tiba lagi adzan lagi. Itu kalau 50 kali sehari semalam. Tidak ada waktu kita untuk mau senang-senang kalau 50 kali. Tetapi apa yang terjadi? Kita berterima kasih kepada Nabi
Musa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad menerima perintah salat 50 kali, turun langit ke-7, ke-6, di-stopkan oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, oleh-oleh apa yang diterima olehmu untuk umatmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Musa, saya menerima perintah dari Allah salat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa kaget. Wahai Nabi Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Naik lagi minta keringanan kepada Allah. Umatku dulu semuanya besar-besar badannya, sementara umatmu akhir zaman nanti akan kecil-kecil, itu tidak akan sanggup. Jadi Nabi Muhammad naik, diturunkan 5, jadi 45 terus. Tetap Nabi Musa suruh naik lagi, dikurangi lagi, sampai seterusnya. Akhirnya yang kelima ini pun 5 waktu pun Nabi Musa masih menginginkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, minta lagi keringanan kepada Allah. Apa Nabi Muhammad menjawab? Wahai Musa, aku sudah malu naik turun ke sana, sudah berulang-ulang. Biarlah yang 5 kali ini saat semalam ini sebagai oleh-oleh buat umatku. Nah, hakikat daripada Isra Mi'raj ini adalah kenapa diperjalankan pada malam hari? Karena kehidupan ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini bukan kegelapan karena tidak adanya cahaya. Sekarang sudah bermunculan kegelapan yang mana? Yang itu kebobrokan moral sekarang ini luar biasa. Ya, di layar-layar televisi, di media-media sosial banyak kita dengarkan, bahkan kita saksikan bagaimana tawuran antar pelajar. Bahkan ya mohon maaf ya, bapak memperkosa anak, itu semua adalah kegelapan. Bagaimana caranya supaya kegelapan ini bisa terang? Yaitu dengan sholat 5 waktu. Inilah sebagai oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Jadi sholat 5 waktu ini kita harus berbangga, Pak. Ini oleh-oleh Allah, lah oleh-oleh Nabi Muhammad langsung diterima oleh Allah. Perintah yang lain melalui malaikat Jibril. Kita berpuasa melalui malaikat Jibril. Naik haji itu semua melalui malaikat Jibril. Tetapi ketika perintah sholat, Allah mengundang sendiri Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri yang mengundang Nabi Muhammad untuk memberikan perintah tersebut. Makanya sholat ini wajib bagi kita. Untuk itu, pada bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak seperti ini kita didik sejak dini untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Apabila mereka di usia 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat, maka pukullah, fadribuh. Pukul dalam arti adalah memukul dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah apabila mereka sudah berusia 10 tahun, maka pisahkanlah kamar-kamar mereka. Jadi mungkin ada saudara laki dan perempuan usianya sudah seperti usia 10 tahun, kamarnya harus dipisahkan sudah. Itu adalah perintah daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini, sebagai tema di sini adalah sebagai momentum untuk meneladani Rasulullah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan bisa meningkat kalau salat kita baik. Karena salat itu segalanya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu juga dengan salat kita bisa tercegah dari berbuat tidak baik dan berbuat keji serta berbuat munkar. Tidak akan pernah, karena salat sebagai rem di dalam diri kita. Apabila sudah salat bagus dan ketakwaan kita sudah bagus, insya Allah kehidupan kita akan menjadi aman. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang penting ini adalah takwa. Takwa ini yang paling penting. Kenapa paling penting takwa daripada iman? Karena orang bertakwa itu sudah pasti dia beriman. Tetapi kalau orang beriman, Pak, belum tentu bertakwa. Dia yakin Allah ada, tetapi ketika Ramadan datang dia tidak mau berpuasa. Itu namanya percaya. Iman artinya percaya. Sementara takwa itu adalah artinya takut kepada Allah. Iman percaya kepada Allah. Ada Pak orang seperti itu. Dia yakin, dia percaya Allah ada.
Tetapi ketika Ramadan datang dia tidak mau berpuasa. Wallahu a'lam. Itu tandanya dia belum bertakwa. Kalau beriman sudah iya. Tapi kita akan mengambil level yang bertakwa. Bahkan puasa saja ini mendidik orang untuk menjadi orang bertakwa. Makanya yang dipanggil dalam puasa itu yang sering dibacakan oleh para mubalik, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diwajibkan puasa untuk apa? Itu yang dipanggil orang beriman. Berarti beriman itu belum tentu bertakwa. Karena Allah memanggil dulu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perintah untuk berpuasa. Dan ujungnya agar kamu bertakwa. Berarti orang beriman itu belum tentu bertakwa. Mudah-mudahan di sini semua insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah yakin tadi Allah ada, berarti kita harus takut, tidak boleh melakukan kesalahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kisah Isra Mi'raj ini kalau kita kupas banyak sekali, panjang, dan mungkin waktu tidak akan bisa. Karena setiap orang-orang memberikan hikmah tentang Isra Mi'raj itu berbeda-beda. Salah satu hikmahnya adalah bahwa orang yang telah meninggal dunia memberikan manfaat bagi orang yang hidup. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Itu ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Tetapi ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan gara-gara orang yang meninggal lah 50 waktu menjadi 5 waktu yang kita laksanakan. Itu artinya apa? Orang yang telah meninggal dunia itu memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Artinya juga apa? Ketika kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu doanya sampai. Kita yakin doanya sampai. Ya mohon maaf, sekarang ini kan banyak golongan-golongan saudara-saudara kita yang tidak yakin hal seperti itu. Biarlah mereka seperti itu. Kita yakin ini adalah salah satu dalil yang menguatkan kita bahwa doa itu akan sampai. Karena apa? Orang yang meninggal saja bisa memberikan manfaat kepada kita. Contohnya Nabi Musa AS tadi. Kalau bukan Nabi Musa AS, 50 kali sehari semalam Pak Bu kita laksanakan. Kira-kira kita sanggup gak? 50 kali sehari semalam. 5 waktu ada pas subuh setengah mati. Ini banyak kadang kita lalai subuh sama asar. Ini memang waktu-waktu yang sangat luar biasa. Asar di waktu sibuknya manusia. Makanya Allah itu bersumpah demi waktu asar, wal asr, demi waktu asar itu. Ya. Jadi waktu asar ini sibuknya manusia. Kadang luput kita dengan salat asar. Begitu juga salat subuh. Ya, salat subuh ini memang godaan. Makanya salat subuh ini pahalanya luar biasa. Jangankan salat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuh saja sama dengan nilainya itu dunia serta isinya. Itu sunnah saja sebelum salat subuh. Bagaimana salat subuhnya? Hanya Allah yang tahu. Karena itu kita melaksanakan subuh penuh dengan pengorbanan. Kita masih enak tidur, tapi kita korbankan tidur kita. Kita bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti daripada Mi'raj. Diperjalankan di tengah malam. Nabi Muhammad SAW menjalankan dengan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu bermunajat kepada Allah itu pada waktu sepertiga malam. Itu luar biasa. Kita bangun salat tahajud. Kemudian kalau kita belum witir, tutup dengan salat witir. Kemudian kita berzikir, membaca Al-Quran, mohon kepada Allah. Keluhkanlah semua apa yang ada di dalam hatimu. Keluarkan, minta kepada Allah. Mau minta kaya, mau minta uang dan semuanya, minta kepada Allah. Tapi ketika meminta kita di kamar, jangan juga keras-keras suaranya Pak. Nanti tetangga didengar. Nanti dengar tetangga, ngapain orang di sana? Ya Allah, berikanlah aku banyak. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Cukup dalam hati kita berdialog kepada Allah. Karena Isra Mi'raj ini adalah dialognya antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi salat ini adalah mi'rajnya orang-orang beriman. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di dalam hati. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan kita
untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu, karena sholatlah yang pertama kali dihisab pada yaumil mahsyar. Kalau sholat kita bagus, insya Allah semuanya bagus. Kalau sholat kita rusak, semuanya akan rusak. Walaupun sholat kita bagus, kalau sholat tidak bagus, semuanya ikut jadi rusak. Bapak-bapak, Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua, utamanya bagi diri pribadi kami sendiri. Insyaallah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.